Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada pembelajaran 3 ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas perkembangbiakan generatif. Sekarang kita membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Jadi, pada tumbuhan yang perkembangbiakannya secara vegetatif alami itu berasal dari bagian tubuh induknya. Nah, ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, diantaranya adalah ada tunas, spora, ada akar tinggal, geragi, umbi, dan lain-lain. Nah, kalau tunas itu dapat muncul dari akar, batang, daun pada tumbuhan yang telah tua. Contohnya itu tumbuhan cemara, itu yang muncul di akarnya. Kalau cocor bebek itu yang muncul di daunnya. Kemudian pisang, kalau spora itu berbentuk seperti biji halus yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu antara lain tumbuhan paku dan lumut. Sedangkan akar tinggal itu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Contoh tumbuhannya itu adalah lengkuas dan temulawak. Geragi itu adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah atau permukaan tanah, kemudian tumbuh menjadi tunas baru. Kalau geragi ini contoh tumbuhannya adalah rumput teki dan stroberi. Sedangkan umbi itu adalah bagian tumbuhan yang mengembung dan tertanam dalam tanah. Ada 3 jenis umbi, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Contohnya itu tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi itu adalah kentang, ubi jalar, bawang, dan wortel. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi 2 ya anak-anak ya. Ada yang vegetatif alami dan ada yang vegetatif buatan. Di materi sebelumnya tadi sudah membahas tentang vegetatif alami, sekarang kita membahas tentang vegetatif buatan. Jadi vegetatif buatan itu merupakan perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan yang terjadi dengan bantuan manusia. Jadi vegetatif alami tadi tanpa bantuan manusia, kalau vegetatif buatan ini dengan bantuan manusia. Nah, apa saja atau macam-macam apa saja perkembangbiakan vegetatif buatan? Yang pertama itu adalah stek. Ya, stek ini adalah dilakukan dengan menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Nah, bagian tumbuhan itu bisa daun, bisa batang. Nah, syarat perkembangbiakan stek batang itu adalah batang harus memiliki mata tunas. Nah, bagian batang yang akan di stek dibersihkan terlebih dahulu, kemudian batang ditanam di tanah yang lembab. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan stek batang antara lain ada ketela pohon, mawar, dan bambu. Kemudian untuk stek daun itu syaratnya itu daun yang digunakan masih bagus dan segar. Nah, bagian daun yang tua dipetik kemudian dipotong menjadi 2 bagian. Potongan daun tersebut ditancapkan di tanah. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stek daun itu adalah cocor bebek dan begonia. Untuk gambarnya bisa dilihat di tayangan berikut ini. Nah, berikut ini gambar dari contoh vegetatif buatan, yaitu stek batang pada ketela pohon dan gambar yang satunya adalah stek daun pada begonia. Jadi pada stek batang itu yang penting ada tunasnya ya.
Yang ditancapkan itu bukan yang bagian tunasnya, tapi yang bawah dari bagian tunasnya. Setelah ditancapkan, akar tumbuh akar, dan akhirnya ketelah pohon tersebut tumbuh menjadi sebuah tumbuhan yang besar. Kemudian kalau stek daun seperti ini, pilih daun yang masih bagus, kemudian dipotong dua, terus ditancapkan. Untuk contoh perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua, itu adalah cangkok. Nah, cangkok ini seperti gambar ini, yaitu dengan cara mengelupas kulit batang lalu menambahkan tanah pada batang agar akar dapat tumbuh. Nah, syarat tumbuhan yang dapat dicangkok itu adalah tumbuhan berkayu. Nah, mula-mula itu seperti ini. Mula-mula itu kulit batang dikupas hingga bersih. Kemudian dibersihkan dari kambium atau lendir secara melingkar. Jadi bersihkan lendir-lendirnya. Kemudian setelah dikelupas, dibersihkan, ditutup dengan tanah yang subur. Nah, di lapisan tanah tadi ditutup dengan plastik atau sabut kelapa. Kemudian itu cangkokan itu perlu disirami secara teratur agar apa? Agar akar itu tumbuh. Nah, setelah akar itu tumbuh, itu hasil cangkokannya itu dipotong kemudian ditanam ke dalam tanah. Nah, ini ada beberapa manfaat atau kelebihan ketika kita menggunakan metode mencangkok. Yaitu antara lain kelebihannya adalah tumbuhan baru cepat besar dan berbuah. Nah, contoh tumbuhan yang dapat dicangkok itu antara lain mangga, jeruk, jambu, dan rambutan. Contoh yang ketiga itu adalah mengenten. Mengenten ini dilakukan dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Ingat-ingat ya, menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Kalau beda jenis sudah tidak bisa lagi. Mengenten ini disebut juga dengan nama lainnya, itu adalah menyambung. Nah, syaratnya itu ketika kita mengenten itu harus kedua batang yang akan disambung itu berukuran sama besar. Nah, pilih bagian atas itu tumbuhan yang mempunyai sifat baik. Misalkan buahnya manis, buahnya banyak. Sedangkan batang yang bawah atau batang yang kedua itu pilih tumbuhan yang akarnya kuat. Nah, kemudian kedua batang tersebut disambungkan dengan tali rafia seperti ini. Nah, mengenten ini mempunyai kelebihan seperti cepat menghasilkan tumbuhan baru dan bermutu tinggi. Contoh tumbuhan yang dapat dienten itu antara lain ada kopi, ada tumbuhan kopi ya maksudnya ya, tumbuhan kopi, mangga, dan durian. Contoh yang keempat itu adalah merunduk. Merunduk ini dilakukan dengan cara membengkokkan batang pada tanah dan menimbunnya. Agar apa? Agar batang yang tertimbun tanah tadi itu dapat mengeluarkan akar sehingga dapat tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, syarat tumbuhan yang dapat dirundukkan yaitu mempunyai batang yang lentur. Batang dikerat terlebih dahulu agar akarnya dapat keluar. Selanjutnya, batang dibengkokkan ke dalam tanah. Setelah tumbuh akar, batang dapat dipotong dan ditanam menjadi tumbuhan baru. Nah, contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan cara merunduk itu antara lain alamanda, anyalir, dan lain-lain. Nah, cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan yang terakhir itu adalah okulasi. Nah, okulasi ini dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk. Nah, seperti gambar di bawah ini ya. Okulasi disebut juga menempel. Nah, tujuannya apa? Tujuannya okulasi itu adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tumbuhan yang sejenis. Nah, batang bagian bawah atau yang ditempeli itu dipilih jenis batang yang memiliki akar dan batang kuat. Sedangkan mata tunasnya itu dipilih cabang utama yang memiliki buah manis dan lebat atau banyak.
Nah, caranya itu batang bawah disayat kulitnya terlebih dahulu, kemudian mata tunasnya ditempelkan pada batang tersebut. Tumbuhan hasil okulasi ini dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan okulasi itu antara lain ada mangga, rambutan, dan nangka. Nah, sekarang manfaat perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi, manfaat perkembangbiakan vegetatif buatan itu ada 6 anak-anak. Yang pertama itu lebih mudah mengembangbiakan tumbuhan tanpa perlu menunggu berbuah. Yang kedua, dapat membiakkan tumbuhan yang tidak menghasilkan buah atau biji. Dapat menghasilkan tumbuhan baru yang identik atau sama dengan induknya. Menghasilkan tumbuhan baru dengan kualitas buah yang lebih baik. Mendapatkan tumbuhan baru yang lebih tahan terhadap penyakit. Yang terakhir itu tumbuhan lebih cepat menghasilkan buah. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kita membahas tentang ciri-ciri kesimpulan paragraf yang baik. Jadi, kemarin kita sudah membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan itu merupakan intisari sebuah teks yang ditulis dalam bentuk pernyataan. Nah, kesimpulan dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi penting yang terdapat pada teks. Kesimpulan yang baik itu mempunyai beberapa ciri. Ciri-ciri kesimpulan yang baik itu antara lain: 1. Menggunakan kosakata baku sesuai dengan EYD, ejaan disempurnakan atau EBI. Kemudian merupakan inti dari sebuah teks. Kemudian dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. Yang khusus itu lebih spesifik ke yang lebih luas lagi. Berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kelima, dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks dengan kalimat sendiri. Jadi ketika kita membuat kesimpulan itu menggunakan kalimat sendiri, menggunakan kosakata baku, isinya kesimpulan kita itu adalah inti dari sebuah teks, kemudian dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum, kemudian berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, untuk tematiknya, materinya sampai di sini. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi matematika tentang pembagian bilangan bulat. Silakan. Kita ingat bahwa pembagian merupakan kebalikan dari operasi hitung perkalian. Seorang pedagang berjualan selama 3 hari. Ia mengalami kerugian sebesar Rp90.000. Jika setiap hari kerugiannya sama, berapa kerugian per harinya? Cara penyelesaiannya yaitu jumlah kerugian dibagi jumlah hari berjualan. Yang pertama, pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Kita perhatikan operasi hitung perkalian berikut ini. Nomor 1, negatif 6 dikalikan 5, hasilnya yaitu negatif 30. Nomor 1, negatif dikalikan positif, hasilnya yaitu negatif. Kemudian nomor 2, negatif 8 dikalikan negatif 3. Negatif dikalikan negatif, hasilnya yaitu positif 24. Kita lanjutkan ke operasi pembagian berikut. Yang pertama, negatif 30 dibagi 5. Negatif dibagi positif, hasilnya yaitu negatif 6. Kemudian nomor 2, 24 dibagi negatif 3. Positif dibagi negatif, hasilnya yaitu negatif 8. Silahkan diperhatikan operasi hitung berikut dan juga dipahami tanda baik positif maupun negatifnya.
Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu pembagian dua bilangan bulat negatif. Kita perhatikan operasi hitung perkalian berikut ini. Nomor 1 negatif 6 dikalikan 5, hasilnya yaitu negatif 30. Kemudian nomor 2 8 dikalikan negatif 3, hasilnya yaitu negatif 24. Kemudian kebalikannya yaitu operasi hitung pembagian. Nomor 1 negatif 30 dibagi negatif 6. Negatif dibagi negatif, hasilnya yaitu positif 5. Kemudian nomor 2 negatif 24 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif, hasilnya yaitu positif 8. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke kesimpulan, yaitu kesimpulannya jika bilangan positif dibagi bilangan positif, hasilnya akan positif. Misalnya 4 dibagi 2, hasilnya yaitu 2. Kemudian jika bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya akan negatif. Misalnya 4 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 2. Kemudian jika bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya akan menjadi negatif. Misalnya negatif 4 dibagi 2, hasilnya negatif 2. Kemudian jika negatif dibagi negatif, hasilnya akan positif. Misalnya negatif 4 dibagi negatif 2, hasilnya yaitu 2. Baik, sekarang kita lanjutkan ke latihan soal. Nomor 1, 15 dibagi 3, positif dibagi positif, hasilnya yaitu positif 5. Kemudian nomor 2, negatif 8 dibagi 2, negatif dibagi positif, hasilnya yaitu negatif 4. Kemudian nomor 3, negatif 20 dibagi negatif 5, negatif dibagi negatif, hasilnya yaitu positif 4. Kemudian nomor 4, negatif 24 dibagi 3, negatif dibagi positif, hasilnya negatif 8. Nomor 5, 12 dibagi negatif 4, positif dibagi negatif, hasilnya yaitu negatif 3. Kemudian nomor 6, negatif 18 dibagi negatif 2, negatif dibagi negatif, hasilnya positif 9. Kemudian nomor 7, negatif 40 dibagi 10, negatif dibagi positif, hasilnya yaitu negatif 4.